Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di beranda perempuan. Ngobrol santai sambil ngopi, bukan menggurui, bukan solusi, tapi berbagi, menyalurkan aspirasi. Hari ini kita akan ngobrol tentang pernikahan. Lah, kok tiba-tiba kita bicara tentang pernikahan ini? Soalnya begini. Kalau pernikahan itu kan memang fenomena manusiawi yang di dalamnya banyak misteri. Beranda perempuan ngobrolin soal pernikahan ini ada alasannya. Karena tiba-tiba Santi, seorang perempuan atau seorang ibu muda, ibu milenial, mampir di beranda perempuan. Santi duduk termenung. Wajahnya terlihat murung. Air matanya masih menggantung. Dia sedang bingung. Dia bingung memikirkan kehidupan rumah tangganya. Di awal pernikahan, hubungan Santi dan Dono suaminya baik-baik saja. Tapi belum cukup setahun. Mereka mulai sering bertengkar. Kadang-kadang hanya pertengkaran yang tidak berarti. Mari kita dengar apa kata Santi. Aku dilihatnya seperti perempuan masa lalu. Perempuan dulu harus memberi hati pada suami. Suami pulang kerja, disambut, dibawa duduk, dan dibukakan sepatunya. Itu dipandang tanda cinta kasih dan setia. Perempuan milenial tidak lagi mau terkungkung dalam kerja domestik, kata Santi dengan kesel. Perempuan sekarang tak mau menjadi orang rumahan, ngurus anak, ngurus suami, jadi tawanan di rumah. Barangkali dipandang sebagai barang simpanan kali. Santi meneruskan curhatnya. Kita tekun mendengar. Kadang orang hanya ingin didengar, tidak butuh solusi. Karena curhat itu merupakan outlet jiwa, supaya jangan terpendam dan menjadi depresi. Oke, kita teruskan apa kata Santi ini. Kami itu berbeda pandangan, kata Santi. Kalau aku ingin pergi, dia tidak sempat menemaniku. Kenapa tidak boleh jalan sendiri? Kalau laki-laki boleh keluar sendiri, kenapa perempuan tidak? Emangnya perempuan penjaga rumah menunggu suami pulang? Aduh, hidupku seperti pohon meranggas. Hidup segan, mati tak mau. Santi mengakhiri curhatnya sambil mengelus dada dan menghela nafas, seolah-olah dia melepaskan beban yang ada di hatinya. Apa yang kita respon dengan Santi ini? Curhat Santi kita dengarkan, tapi kita barangkali tidak bisa melihat sebelah. Kita coba dengar pula bagaimana perasaan Dono. Suatu hari Dono datang ke beranda perempuan dan juga menyampaikan unek-uneknya. Kata Dono,
Kata Dono, istriku sering bertingkah menimbulkan amarah. Dia selalu mengabaikan hal-hal penting bagiku. Banyak perangainya yang membebaniku hingga membuat hatiku tawar. Dono melanjutkan curhatnya. Kalau istriku pergi keluar rumah, dia pergi tanpa izinku. Kalau pulang terlihat mukanya masam dan seperti menantang, seolah-olah menunggu pertanyaanku. Kemana kamu pergi? Bila diajak ngobrol dan berdiskusi, kata Dono lagi, tak lebih dari 5 menit bercakap-cakap, perbantahan datang. Kata-katanya mengusik perasaanku. Istriku tidak ramah, tidak pandai bergurau, tidak pandai bercumbu. Istriku seorang perempuan perengut, kata Dono penuh kesal. Kata Dono lanjutnya, katanya mengharapkan cinta. Ingin dipuji dan dimanja sebagai istri tersayang. Tapi ketika kupuji dan kumanjakan dia, sikapnya dingin saja. Bila aku yang bersikap dingin, dia ngomel. Lalu pergi sesuka hatinya. Tuh, ada 2 curhat, pasangan satu, suami, istri curhat, suami curhat. Begini rupanya perasaan masing-masing pasangan ini. Kondisi di atas masih banyak terjadi dalam masyarakat kita. Pasangan seperti Santi dan Dono banyak dialami pasangan muda era milenial. Mereka tidak saling memahami. Kalau Santi merasa ditawan di rumah, dia merasa jadi barang simpanan. Sementara Dono merasa dibebani oleh sikap istrinya yang kekanak-kanakan tak pernah dewasa. Istrinya sering bertingkah yang menimbulkan amarah dan selalu mengabaikan hal-hal yang penting buatnya. Jadi pernikahan kita ulas barangkali, pernikahan itu apa? Pernikahan itu pertemuan 2 orang dewasa. Kita perlu pahami bahwa ada berbagai perbedaan di antara pasangan itu. Bisa berbeda usia, bisa berbeda pendidikan, bisa beda hobi, bisa berbeda sifat, latar belakang, pola pikir, dan tingkat kedewasaan. Nah, mereka bertemu di dalam lembaga pernikahan. Pernikahan menyatukan pikiran. Ya, harusnya menyatukan pikiran dan bersama mencapai suatu tujuan. Ternyata tidak mudah. Tapi jangan cepat menyerah. Harus berjuang semaksimal mungkin. Masa depan itu mengandung harapan. Berbagai kemungkinan bisa datang. Jadi begitu obrolan kita sore ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua.